Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 7, Shift 2, APSI, eh, Analisis Perancangan Sistem Informasi. Kali ini kami akan membahas tugas mandiri modul 3 dengan membuat use case dan use case diagram. Nah, pada modul 3 ini hampir sama pada modul sebelumnya, yaitu tentang registrasi mata kuliah eh, mahasiswa melalui website Igrasias. Baiklah, mari kita lihat tutorial. Ya, di sini saya akan menjelaskan langkah pertamanya untuk membuat use case diagramnya. Jadi di sini yang sudah terlihat ya di Word desainnya, bahwa di sini terdapat dua stakeholdernya, yaitu ada mahasiswa dan dosen wali. Di sini saya ngebuat ada 9 9 use case diagramnya. Ada 9 use case-nya. Yang pertama ada login, survei akademik, input mata kuliah, cek jadwal, request ACC, kemudian cetak KSM. Terus di bagian dosen wali ada lihat rencana studi MK, reset rencana studi mata kuliah, dan ACC mata kuliah. Ya, di sini saya menggunakan untuk bagian mahasiswa, saya menggunakan include karena mahasiswa dalam prosesnya yang pertama adalah melakukan login. Kemudian untuk menginput mata kuliah, mahasiswa terlebih dahulu akan mengisi survei akademik. Kemudian baru bisa lanjutkan ke input mata kuliah. Lanjut, sebelum merequest ke ACC ke dosen wali, mahasiswa diwajibkan untuk melihat jadwal, apakah jadwal itu bentrok atau tidak. Kemudian baru bisa ke request ACC. Lalu dosen wali akan melihat rencana studi mata kuliah mahasiswa, dan di sini dosen wali memiliki opsi ada reset rencana studi mata kuliah jika seandainya jadwal yang terdapat di mata kuliah mahasiswa itu bentrok. Jadi di sini rencana reset rencana studi MK ini use case-nya bisa dilakukan atau tidak, makanya saya pilihnya extend. Kemudian jika sudah benar semuanya, maka dosen wali akan mengirim ACC mata kuliah. Lalu mahasiswa akan login, kemudian akan cetak KSM. Ya, seperti itu gambarnya. Nah, di sini saya akan coba untuk screenshotnya, mapping tool, dipindahkan ke Word. Kemudian sini, ya seperti ini. Selesai untuk hasil diagram pertama, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, nama saya William Marcel. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis use case formnya dari yang tadi sudah dibikin diagramnya, dan di sini adalah hasil diagramnya yang tadi sudah dibuat oleh teman saya. Nah, di sini analisis use case formnya yang pertama adalah untuk loginnya sendiri. Analisis use case-nya untuk login sendiri, aktornya yang membuat ini itu adalah mahasiswa, dan tidak ada extend atau include, dan tidak ada precondition karena sistem login ini termasuk yang pertama gitu ya, jadi nggak ada preconditionnya, kejadian sebelumnya nggak ada. Nah, untuk post condition sendiri, mahasiswa dapat melakukan login melalui website Igrasias. Maksudnya itu berarti si mahasiswa ini bisa bisa login gitu. Nah, terus alur peristiwa sendiri, dia login melalui website Igrasias, dan kinerja sendiri dia berinteraksi dengan website Igrasias. Yang kedua adalah use case form untuk use case survei akademik. Use case sendiri adalah survei akademik, aktornya yang terlibat sendiri adalah mahasiswa. Extend atau include itu adalah include karena seperti dilihat sendiri di sini, uh, si mahasiswa itu sendiri harus melakukan login dulu, baru dia bisa melanjutkan ke survei akademik. Kalau tidak melakukan login, berarti survei akademik tidak bisa berjalan gitu. Nah, terus precondition sendiri yang tadi kejadian sebelumnya itu mahasiswa telah login ke website Iglesias terlebih dahulu. Post condition sendiri adalah mengisikan kuesioner survei akademik. Alur peristiwanya adalah melakukan login dan mengisi kuesioner survei akademik. Dan kinerjanya sendiri adalah berinteraksi dengan website Iglesias untuk melakukan pengisian kuesioner survei akademik.
Nah, untuk yang ketiga sendiri adalah input mata kuliah. Nah, input mata kuliah ini juga termasuk penting ya. Nah, use case sendiri adalah input mata kuliah, aktornya sendiri adalah mahasiswa. Extend atau include sendiri adalah include. Sama seperti tadi, bisa dilihat di sini juga. Kalau sebelum melakukan login, sebelum melakukan input mata kuliah harus melakukan login dulu. Kalau tidak melakukan login berarti nggak bisa ke input mata kuliah itu sendiri. Makanya itu disebutnya include. Nah, balik lagi ke sini. Preconditionnya adalah telah melakukan login terlebih dahulu. Sama seperti tadi. Post condition itu sendiri adalah telah melakukan input mata kuliah. Peristiwa ini adalah tahap-tahapannya gitu. Jadi mahasiswa melakukan login, mahasiswa mengisi kuesioner survei, dan melakukan input mata kuliah. Kinerja sendiri adalah website Igrasias untuk melakukan input mata kuliah. Dan yang keempat adalah use case-nya adalah cek jadwal. Cek jadwal ini juga sangat penting untuk melihat jadwal mahasiswa itu juga. Maka dari itu aktornya adalah mahasiswa. External include dia melakukan input juga. Sama seperti tadi dia harus melakukan input mata kuliah. Kalau ini dia harus melakukan login dan melakukan input mata kuliah terlebih dahulu baru bisa melakukan cek jadwal. Post conditionnya sendiri adalah cek jadwal mata kuliah. Alat peristiwanya ada 4, yaitu melakukan login, survei, mengisi kuesioner, input mata kuliah, dan cek jadwal. Dan kinerja sendiri adalah berinteraksi dengan website Igrasias untuk melakukan cek jadwal mata kuliah. Baiklah, pada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang kelima, yaitu use case form untuk request ACC. Nama use case-nya request ACC, yang melakukannya itu mahasiswa. Extend atau include-nya itu include karena berkaitan dengan proses yang sebelumnya. Lalu buat precondition bisa dilihat sendiri. Pertama itu ada mahasiswa melakukan login terlebih dahulu, lalu mengisi kuesioner survei akademik, kemudian melakukan input mata kuliah, lalu melakukan cek jadwal mata kuliah. Untuk post conditionnya, mahasiswa mengirim pesan siap ACC ke dosen wali. Dan alur peristiwanya itu hampir sama seperti preconditionnya. Kemudian ada kinerjanya, mahasiswa berinteraksi dengan dosen wali melalui website Igrasias. Selanjutnya yang keenam ada use case form untuk lihat rencana studi mata kuliah. Nama use case-nya itu lihat rencana studi mata kuliah. Yang melakukannya itu dosen wali. Kemudian extend atau include-nya tidak ada. Precondition-nya dosen wali telah telah login ke website Igrasias. Pada post condition-nya, dosen wali dapat melihat rencana studi mata kuliah dari mahasiswa. Dan alur peristiwanya, yang pertama dosen wali melakukan login, kemudian dosen wali melihat rencana studi mata kuliah. Dan kinerjanya, dosen wali berinteraksi dengan website Igrasias. Lalu yang ketujuh ada use case form untuk riset rencana studi mata kuliah. Nama use case-nya riset rencana studi mata kuliah. Yang melakukannya itu ya dosen wali. Extend atau include itu extend karena dia tidak berkaitan. Precondition, dosen wali melihat rencana studi mata kuliah terlebih dahulu. Kemudian post conditionnya, dosen wali dapat meriset rencana studi mata kuliah. Alur peristiwanya, dosen wali melihat rencana studi mata kuliah terlebih dahulu, lalu dapat melakukan riset rencana studi mata kuliah. Buat kinerjanya hampir sama, dosen wali berinteraksi masih dengan website Igrasias. Lalu buat yang ke-8 ada use case form untuk ACC mata kuliah. Nama use case-nya itu ACC mata kuliah. Yang melakukan yaitu dosen wali. Extend atau include-nya tidak ada. Buat preconditionnya, dosen wali telah login ke website Igrasias terlebih dahulu seperti yang proses sebelumnya ya. Lalu pada post conditionnya, dosen wali melakukan ACC mata kuliah. Lalu alur peristiwa yang pertama, dosen wali melakukan login ke website Igrasias. Kemudian dapat melakukan ACC mata kuliah. Kinerjanya sama seperti proses sebelumnya, yaitu berinteraksi dengan website Igrasias. Lalu buat
yang terakhir ada use case untuk cetak KSM. Nama use case-nya cetak KSM yang melakukan mahasiswa extend atau include, itu include karena proses ini berhubungan atau berkaitan dengan proses yang sebelumnya. Preconditionnya ialah mahasiswa login ke website integrasi terlebih dahulu. Post conditionnya mahasiswa melakukan cetak KSM. Alur peristiwanya mahasiswa melakukan login, lalu dapat mencetak KSM. Dan yang terakhir kinerjanya mahasiswa berinteraksi dengan website Gasias. Ya, sekian beberapa use case yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.